Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitriani, seorang pengajar di SMK Negeri 1 Kalipucang. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sebagai seorang pendidik, tentunya tujuan utama kita itu sama, yaitu menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter baik. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus antara murid dan guru yang sangat menyayat hati dan sangat miris, seperti terjadinya pembulian yang dilakukan oleh siswa terhadap gurunya. Siswa membentak dan memaki gurunya, serta ada orang tua yang melaporkan gurunya karena menegur siswa tersebut karena tidak sholat. Dan yang paling miris adalah pembacokan yang dilakukan oleh siswa kepada guru. Pemahaman karakter peserta didik yang pertama adalah kenali temperamen peserta didik. Setiap peserta didik tentunya terlahir dengan membawa karakter diri masing-masing. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi sangat tergantung pada lingkungan di mana anak tersebut dibesarkan. Kita sebagai pendidik perlu mengenali temperamen dari masing-masing peserta didik sehingga kita tahu bagaimana bersikap dalam penanganannya. Yang kedua adalah observasi peserta didik saat proses pembelajaran. Guru atau pendidik dapat mengamati bagaimana sikap dan respon yang ditunjukkan peserta didik saat pembelajaran, karena dengan mengamatinya, maka pendidik bisa mengetahui karakteristik dari peserta didiknya. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Perbanyaklah melakukan komunikasi untuk bisa lebih dekat dan mengenali peserta didik. Salah satunya dengan berdiskusi bersama peserta didik dan melakukan pendalaman secara personal. Yang keempat adalah menjadi sahabat. Pendidik dapat bersikap seperti teman di luar proses pembelajaran di kelas dengan cara mendengarkan keluh kesah peserta didik, kemudian mendengarkan curhatan peserta didik, atau bisa mengobrol santai dengan peserta didik di jam-jam istirahat. Yang selanjutnya adalah mengenali lingkungan sekitar serta berdiskusi dengan orang tua peserta didik. Untuk memahami karakteristik dari peserta didik, pendidik dapat berdiskusi dengan orang tua peserta didik sambil mengamati lingkungan sosialnya di sekitar tempat tinggalnya. Karena bagaimanapun kita perlu dan wajib bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan pribadi peserta didik yang berkualitas dan berkarakter baik. Dan yang terakhir yaitu mengajak peserta didik mengikuti program pengenalan diri. Dengan melakukan tes psikologi, peserta didik dapat mengenali dirinya masing-masing. Selain dari sisi psikologinya, dari sisi agamanya juga, kita sebagai pendidik dapat membantu peserta didik mengenali agamanya masing-masing, kemudian dapat menyampaikan nilai-nilai dari agama masing-masing sehingga membuat peserta didik lebih dekat kepada Tuhannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya sebagai seorang pendidik masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya akan berusaha terus membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.